Halo semuanya, hari ini aku akan membahas mengenai perlindungan data pribadi konsumen dalam mata kuliah Etika Bisnis. Sebelum lebih lanjut, perkenalkan, nama aku Intan Handayani dengan NIM 17056255068 dari kelas Manajemen D. Maraknya kasus ketidakadilan dalam berbisnis seringkali memicu perdebatan di berbagai kalangan dari masa ke masa. Maka dari situlah munculnya istilah etika bisnis. Tujuan etika bisnis sendiri yaitu mempelajari bagaimana tata cara kita dalam menjalankan kegiatan berbisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga menjunjung tinggi nilai moral, kejujuran, tanggung jawab, serta menghormati hak-hak pihak lain, terutama konsumen. Di era modern seperti sekarang ini, perusahaan tidak hanya dituntut untuk berkelakuan dan bersikap baik kepada setiap individu, namun juga perusahaan diwajibkan untuk melindungi data pribadi konsumen dan kliennya. Pasalnya, penggunaan teknologi dan internet yang semakin meningkat seperti sekarang ini mempermudah perusahaan mengumpulkan data pribadi konsumen, seperti nama, nomor telepon, alamat, email, identitas diri, bahkan riwayat belanja konsumen. Nah, apabila penggunaan data tersebut tidak dikelola dengan baik, kemungkinan dapat menimbulkan resiko besar bagi konsumen, seperti penyalahgunaan data, penipuan, dan juga pelanggaran privasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Terus, bagaimana sih cara kita menjaga privasi data pribadi kita di dunia digital yang semakin bebas ini? Jawabannya, tentu aja dengan meningkatkan kesadaran dalam membagikan data pribadi kita, serta pastikan layanan yang kita gunakan memiliki sistem keamanan yang terpercaya dan transparan. Terus, apa aja sih yang harus kita lakuin jika data pribadi kita sudah terlanjur bocor ataupun sengaja disebar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab? Jika sudah di dalam kondisi seperti ini, kita perlu mengambil langkah perlindungan dengan tepat, seperti mengubah semua password akun sosial media, memblokir semua akses agar tidak disalahgunakan, dan juga melaporkan kepada pihak berwajib. Seperti yang dibahas di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dari praktik bisnis yang tidak sehat. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi dan juga meningkatnya aktivitas digital dalam masyarakat, aturan tersebut dirasa masih belum cukup untuk menghindari konsumen dari ancaman kebocoran data pribadi dan penyalahgunaan data. Oleh karena itu, pemerintah menghadirkan regulasi terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini secara khusus mengatur hak-hak pemilik data dan kewajiban perusahaan dalam menjaga informasi pribadi konsumennya. Perlindungan data pribadi ini bukan hanya soal mengikuti peraturan, tetapi juga menjadi cerminan integritas dan etika perusahaan dalam menjalankan bisnis. Jika perusahaan mampu menjaga privasi konsumen dengan baik, maka rasa percaya dan loyalitas konsumen akan semakin meningkat. Sebaliknya, apabila terjadi kebocoran data, reputasi perusahaan bisa menurun drastis dan hilangnya kepercayaan konsumen dapat berdampak besar terhadap keberlangsungan suatu bisnis. Di era kompetisi bisnis yang sangat ketat seperti sekarang, kepercayaan konsumen menjadi modal penting. Karena tanpa adanya rasa aman dan nyaman, konsumen bisa saja berpindah ke perusahaan lain yang lebih menghargai privasi mereka. Jadi, melindungi data pribadi bukan hanya kewajiban hukum semata, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan itu sendiri. Sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa menjaga data pribadi konsumen bukan hanya sekedar memenuhi aturan, tetapi juga wujud nyata dari etika dan tanggung jawab dalam berbisnis. Ketika perusahaan mampu menjaga privasi konsumennya, maka kepercayaan akan tumbuh, hubungan akan semakin kuat, dan bisnis dapat berkembang secara berkelanjutan. Nah, segitu aja pemaparan perlindungan data pribadi konsumen yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.